Oke, hari ini kita kedatangan mobil baru lagi, yaitu adalah Honda Civic FD1 tahun 2010, transmisinya otomatis. Nah, ini warnanya hitam, jadi bener-bener Civic Batman, the real Civic Batman. Tapi di mobil ini udah ada perubahannya, segala macamnya. Apa aja perubahannya? Simak selengkapnya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Yuda Pratama. Di video kali ini kita bakal bahas Honda Civic FD1 tahun 2010, transmisinya otomatis. Dan langsung aja kita bahas perbedaannya. Oh iya, sebelum kita bahas perbedaannya, disclaimer dulu, karena ini unit yang baru banget kita dapet, jadi otomatis kondisi apa adanya dari penjual sebelumnya. Jadi belum dioprek sama sekali, langsung aja kita cek ya sekarang perbedaannya kayak gimana. Yang pertama yang paling kelihatan di bagian headlampnya, dia di sini lampu utamanya sudah menggunakan proyektor atau proji di sini dan warna lampunya itu warna putih. Sedangkan di lampu jauhnya masih warna biasa halogen dan di sini detail lampunya dia ada bilah krom seperti ini ya di bawah lampu. Ditambah dia tuh ada LED titik-titik nih di bawah sini yang melingkari bagian dari lampu utamanya. Di bagian bawahnya dia udah ditambahin fog lamp FD2 ya, karena yang ada fog lamp itu cuma FD2 dan modelnya yang bulat seperti ini yang udah facelift. Terus di sini ada minusnya, di bagian bempernya dia tuh ada luka-luka kayak gini nih. Di bagian sebelah kiri depan ada, di bagian kanan depan juga ada. By the way, dia tuh plat B Jakarta Timur, untuk pajaknya tadi di STNK sekitar 3,3 juta ya. Dan di sini kalau misalkan kalian ngeh, itu bempernya beda karena di sini udah custom body kit modulo ya. Karena di sini kalau misalkan dilihat di bagian lipsnya ini, dia tuh ada lekukan seperti ini, seperti di Civic VTI yang kita review di video berikut ini. Cek aja di atas. Oke, sekarang kita cek untuk bagian sampingnya. Nah, di bagian samping ini bisa kelihatan banget di bagian velgnya dia diganti. Di sini untuk velgnya dia menggunakan merek EDV1 atau Advance One dengan profil ban 225 per 40 R18. Sama profil bannya sama yang belakang, depan belakang. Cuma yang depan ini lebarnya 8 inch, sedangkan yang belakang itu lebarnya 9 inch. Nah, di sini untuk suspensinya dia masih bawaan, jadi di sini masih kelihatan 3 jari seperti ini. Kenapa sih cuma 3 jari? Karena emang dia velgnya lebih besar dari bawaannya yang 17 inci harusnya kan. Untuk cakram tentunya udah di depan belakang, Civic seperti biasanya. Dan di sini karena dia merupakan varian last facelift, last edition, maka sennya sudah ada di spion. Cuma kelebihannya di mobil ini udah retract-nya dari remote gitu ya. Jadi kalau misalkan mobil ini dikunci, spionnya auto nilep, auto ngelipet, dan juga kalau misalkan di kontak on juga spionnya langsung ngebuka. Udah mantap, dan di sini ditambahin sama talang air. Aslinya karena Civic itu belum ada talang airnya kan. Dan di sini kaca filmnya sudah V-Cool, cuma di sini nggak tahu kenapa agak lebih terang daripada V-Cool yang biasanya ada di Civic ya. Nah, di bagian atas ini list chrome seperti biasa ada, dan di sini ada side body molding di bagian bawah memanjang, dan side skirtnya di sini menggunakan Mugen RR. Oke, saya rasa cukup untuk bagian samping. Sekarang langsung aja kita bahas untuk bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini yang paling berubah adalah di bagian atasnya atau sayapnya dia sudah menggunakan wing Mugen. Seperti ini bentuknya, cuma beda ya sama mobil Mugen RR yang kemarin kita review. Kalau misalkan dia kan spoilernya atau wingnya kebagi 3 part gitu kan, 3 bagian, sedangkan ini full 1 ya. Berarti mirip sama yang BBB. Nah, terus di sini dia di bagian lampunya di sebelah kanan dan kirinya sennya itu dikasih stiker warna kuning. Bisa dilepas sih gampang. Cuma memang yang minus dari mobil ini adalah di bagian sini lampunya pecah nih sepertinya nih. Tapi dikasih semacam solasi ban. Tapi ini bisa diperbaiki ya, tentunya mobil yang ada di sini kalau misalkan minus-minusnya kita temui, selagi bisa diperbaiki bakal kita perbaiki gitu kan. Terus di sini dia sudah ditambahin kamera mundur sama pemiliknya dan ditambahin juga 2 sensor parkir di sini, sewarna bodi ya warna hitam, jadi kesannya lebih rapi. Ditambah lagi perubahan di bagian belakang adalah di bagian rear bumpernya dia menggunakan add-on body kit untuk Mugen RR juga nih sama. Nah, karena Mugen RR ini juga sekalian diganti mufflernya jadi 2 seperti ini modelnya. Dan mufflernya udah diganti menggunakan HKS, jadi suaranya agak ngebas gitu. Cuma kalau misalkan Civic itu ya, kalau misalkan dia cuma diganti muffler tanpa diganti front pipe, down pipe,
dan resonatornya nggak dicopot, itu suaranya nggak begitu keluar. Jadi masih adem ayem buat kalian yang nggak suka knalpot berisik gitu kan. Tapi tetap ada rasa-rasa dikit lah. Jadi bahasa apa ya, bahasa modern zaman sekarangnya mah gas tipis-tipis mungkin ya. Cuma di sini emang di bagian bawahnya juga nggak ada lampu di bagian tengahnya ya. Kalau Mugen RR yang asli kan sebenarnya ada, tapi itu bukan masalah juga sih. Nah, di bagian bagasi ini dia nggak ada upgrade audio apapun karena masih rapi seperti ini. Cuma di sini emang di mobil ini ada beberapa part-part yang ada bekas Civic ini, ada contohnya ada ceret ini. Terus ini cover juga nih ya. Buat di sini lepas, ntar bisa dipasangin lagi, dirapihin. Jadi otomatis besi ini tertutup cover, bagian atasnya juga ada peredamnya. Jadi masih rapi kondisinya ya. Nah, terus di bagian bawah ini kita lihat ban serepnya. Dia toolkitnya lengkap, lampunya masih nyala di bagian atas ini, rapih juga kiri kanan kondisinya, dan ditambah velgnya tentu saja dia velg belimbing ya, karena dia last edition gitu kan. Oke, untuk bagian bagasi cukup. Sekarang langsung aja kita bahas untuk bagian interior. Udah mau hujan lagi nih, semangat. Nah, sekarang di bagian mesinnya ini dia masih full ori, nggak ada yang diganti satupun karena front pipe, down pipe masih bawaannya juga kan. Dan juga masih ada resonator. Cuma di sini minusnya kelihatan sih, dia sepertinya ada rembesan-rembesan sedikit, tapi sudah dipastikan bahwa barang yang kita beli rembesnya paling sedikit. Jadi itu masih bisa diperbaiki dengan mudah sama kita gitu kan. Pokoknya nanti pembeli tahu aman sih, tahu beres. Untuk kondisi mesin kurang lebih seperti ini ya. Oke, langsung aja sekarang kita cek bagian interiornya ya. Oke teman-teman, ternyata hujan. Sayang banget kalau misalkan hari ini kita gagal syuting lagi. Kita paksain aja syuting. Cuma paling teman-teman kedengaran suara hujannya ya sedikit. Tapi nggak apa-apa ya. Oke siap, lanjut aja. Dia bisa kita lihat untuk kilometernya dia 113 ribuan. Ya sedang lah ya untuk tahun 2010, 10 tahun 100 ribuan. Dan di sini dampak dari kilometernya tersebut adalah bagian atas setirnya ini agak-agak botak sedikit nih. Udah enggak kulit jeruk lagi gitu ya di bagian atas sini, tapi di bagian tengah dan bawah masih utuh. Cuma di sini di bagian silvernya seperti biasa, karena kalau tangan kita nempel di sini kan keringetan ya, jadi ada warna hitam-hitam kayak gini. Logonya seperti biasa dia warna putih. Kalau misalkan udah lama di sini karena dia transmisi otomatis ada pedal shifternya di sini, tapi masih agak kotor ya, belum dibersihin. Di bagian joknya dia agak beda karena di sini joknya udah menggunakan jok MBTEC yang kulit sintetis seperti ini. Dan sayang sekalinya di sini warnanya warna hitam. Pas mau coba dibersihin tuh dia ternyata emang luka. Jadi bagian joknya luka. Jadi jok kulit kalau misalkan udah luka, meskipun dibersihin pakai ramuan apapun gitu tetap nggak akan hilang. Jadi warna joknya agak-agak hitam seperti ini ya gitu. Kalau misalkan kalian nggak suka ya mungkin bisa dilapis lagi atau diganti joknya. Sama juga di bagian door trimnya, dia bukan bahan fabric tapi bahan MBTEC juga seperti ini. Ada jahitan-jahitannya dan kondisinya juga seperti ini sama. Agak luka-luka juga nih. Tuas membuka bagasinya, dia tuh bukan kurang tapi patah gitu ya. Jadi cuma secara fungsi masih bisa. Cuma ditarik tuh nggak enak aja karena udah patah bentuknya. Nah, di bagian kakinya di sini, pedalnya dia udah ditambahin variasi, jadi ada warna-warna silver seperti ini, dan seperti biasa Civic itu ada pad plastik di kirinya, jadi nyaman. Pengaturan jok tentunya kan dia udah ada head adjuster juga ya, pengaturan setir juga dia tilt dan teleskopik gitu kan, udah pasti enak. Posisi mengemudi Civic mah udah nggak usah ditanya lagi gitu kan ya. Nah, selanjutnya perubahan yang ada di mobil ini tuh adalah di bagian head unitnya, dia sudah menggunakan Pioneer. Ini ukurannya kira-kira 6 inci kurang lebih. Untuk tirai-tirainya, lah kok tirai lagi, keinget Super Duel 2 miliar. Bukan tirai tapi traynya juga dia masih bagus mekanismenya. Cuma di sini di bagian transmisinya dia agak cacat dikit kulitnya. Terus di bagian sini juga warnanya udah agak-agak gelap gini, transmisi otomatisnya. Dan tray di bawah sini juga masih bagus. Bagian cup holdernya juga masih bagus nih, mekanismenya dipencet 2 kali set set. Dan di sini armrestnya bisa dimajuin seperti ini, paling nyaman sih. Konsol boxnya masih bagus juga, aman. Seat belt udah ada head adjuster tentunya, hand grip model retract di keempat sisi, sun visor di sini dia udah ada vanity mirror dan juga card holder. Untuk lampu baca ada 2 buah, dia udah diganti warna putih ya kayak gini LED, spion day night view. Terus juga di sini sun visornya udah ada vanity mirror juga nih. Tapi di sini lepas nih penutupnya. Oke. Udah gitu aja. Konsol box di sini mekanismenya udah agak-agak kurang bagus. Ya biasa sih ya kalau mekanisme gitu, mobil agak lama emang udah nggak semulus awalnya, wajar sih. Kondisi interior masih belum begitu bersih karena belum di salon juga kan ini.
Oh iya, tambahannya jadi dia karpetnya udah nggak ada karpet orinya ya. Di sini dia karpetnya aftermarket. Cukup disayangkan memang. Nah, tapi yang pertama, karena ini merupakan Civic yang warna hitam, artinya bukan yang begitu langka, jadi ini harganya masih affordable nih. Harganya masih sesuai di pasaran lah. Ya, kalau misalkan kalian minat, langsung aja kontak saya di deskripsi di bawah gitu. Nah, di sini untuk di baris keduanya, itu dia emang nggak begitu banyak perubahan juga, cuma sama kan joknya jok kulit seperti ini, terus seperti biasa untuk armrestnya masih ada dengan 2 buah cup holder gitu kan. Di bagian belakangnya rapi, kondisi secara keseluruhan bagus karena plafonnya juga utuh, cuma emang kondisinya nggak begitu bersih karena belum dibersihin, belum disalon. Itu aja sih, selebihnya sama dengan Civic sebelumnya. Sama aja. Fitur keselamatan dual airbag dan juga ABS EBD brake assist udah jadi standar di Honda Civic FD. Mobil ini juga tentunya bisa dijual secara cash maupun kredit. Oke, cukup untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yuda pamit. Bye.